lupa tekan like, komen, subscribe, dan bunyikan lonceng. Awali hari dengan 3 wajib. Wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makanan bergizi tiap hari. Tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti. Wajib iman, aman, imun. Pakailah maskermu, Jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar semua? Bapak harap semua sehat dan sukacita. Yuk, kita akan belajar subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Judul dari subtema 2 ini adalah Aku Anak Mandiri. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, anak-anak telah diajarkan tentang pramuka, memperkenalkan kelengkapan-kelengkapan dalam pramuka. Anak-anak tahukah pramuka? Pasti semua sudah tahu dong ya. Pasti semua sudah mengikuti eskul pramuka karena sifatnya wajib. Pramuka diajarkan untuk bersikap hidup mandiri. Di kepramukaan kita diarahkan untuk dapat melakukan kegiatan sehari-hari tanpa bantuan orang lain. Meskipun sebetulnya kita adalah makhluk sosial, kita pasti membutuhkan pribadi yang lain dalam membantu kita. Tapi ada hal-hal yang bisa kita kerjakan sendiri, tidak harus selalu dibantu oleh orang lain. Nah, selain itu, keterampilan yang dipelajari di kepramukaan dapat menjadi kecakapan hidup yang berguna di kemudian hari. Yuk, mari bersikap hidup mandiri. Dengan bersikap hidup mandiri, aktivitas sehari-hari dapat dilakukan tanpa harus merepotkan kedua orang tua. Nah, anak-anak, pada subtema 1 kita sudah pernah belajar tentang Dwi Dharma dan Dwi Satya Pramuka. Nah, coba anak-anak cermati isi dari Dwi Dharma Pramuka. Nah, Bapak ulangi ya. Dwi Dharma Pramuka yang pertama, siaga itu menurut ayah dan bunda. 2, siaga itu berani dan tidak putus asa. Nah, Dwi Dharma Pramuka mengajarkan kita agar selalu berbakti kepada ayah dan ibu, serta selalu berani dan tidak putus asa. Bagaimanakah cara untuk menjalankannya? Salah satu cara untuk menjalankannya adalah dengan belajar bersikap mandiri. Mandiri adalah mampu melakukan kegiatan hidup tanpa bergantung kepada orang lain. Saat akan berlatih pramuka, kita menyiapkan seragam dan sepatu sendiri. Kita siapkan seluruh kelengkapan kita seperti topi, kacu, dan bekal sendiri. Dengan bersikap mandiri, kita telah membantu ayah dan ibu. Membantu ayah dan ibu merupakan salah satu cara berbakti kepada mereka. Untuk dapat mandiri, kita harus mencoba melakukan sesuatu sendiri. Bila hasilnya belum memuaskan hati, kita tidak boleh berputus asa. Kita harus mencobanya lagi, mencoba lagi, terus mencoba lagi berulang kali hingga berhasil. Nah, sebagai seorang pramuka siaga, kita saat mengenakan seragam pramuka ada lambang-lambang dan tanda kelengkapan pada seragam pramuka kita. Nah, berikut ini adalah tanda dan lambang. 2 lambang diantaranya memiliki perbedaan antara pramuka putri dan pramuka putra. Yang pertama, lambang kepanduan dunia. Yang di sebelah kiri lambang putri dan yang di sebelah kanan lambang putra. Untuk yang putri bentuknya lingkaran, untuk yang putra bentuknya persegi. Yang kedua, lambang pelantikan pramuka. Untuk yang putri lambangnya
merupakan bentuk lingkaran, sedangkan yang putra bentuknya adalah belah ketupat. Yang ketiga, lambang barung. Lambang barung merupakan lambang dengan bentuk segitiga dengan di dalamnya berwarna hijau. Kemudian tanda jabatan. Tanda jabatan memiliki lambang atau gambar persegi panjang. Kemudian yang kelima, tanda kecakapan umum. Tanda kecakapan umum, coba anak-anak lihat nih. Bentuknya apa sih? Ya, bentuknya jajar genjang. Nah, yang terakhir, tanda kecakapan khusus. Tanda kecakapan khusus ini memiliki bentuk segitiga terbalik. Ya, bentuknya segitiga terbalik dengan di dalamnya berwarna biru. Nah, bentuk-bentuk tadi merupakan bentuk-bentuk yang anak-anak juga pelajari di dalam pelajaran matematika di buku tema 3G, ya, tema ke-7. Ya, ada bentuk lingkaran, ada bentuk kotak atau persegi, ada bentuk belah ketupat, segitiga, persegi panjang, jajar genjang. Nah, banyak beragam bentuk-bentuk lambang di kelengkapan pramuka. Artinya pramuka sangat beragam, baik lambang, baik kelengkapan, baik suku, agama, dan ras. Anak pramuka tidak membeda-bedakan suku, agama, dan ras. Semua sama nasionalisme, karena pramuka mencintai bangsa dan kekayaan budayanya. Oleh karena itu, selain cakap melakukan kegiatan kepramukaan, seorang pramuka juga diarahkan untuk mempelajari kebudayaan daerahnya. Salah satu tarian daerah seperti berikut. Yang pertama adalah tari merak. Tari merak ini berasal dari daerah Jawa Barat. Busana atau kelengkapannya adalah kain, kemben, sayap, mahkota atau jamang bentuk kepala burung, gelang tangan dan gelang kaki, selendang atau sampur. Tari yang kedua adalah tari bondan. Tari bondan berasal dari Jawa Tengah dengan kelengkapan kain, baju rompi atau kemben, selendang atau sampur, konde, dan boneka dan payung. Tari yang ketiga adalah tari daerah ibu kota Jakarta, ya, dengan kelengkapan kain sarung, kembang kelapa, konde cepot, toka-toka, selendang, anting dan kalung, pending dan topeng. Yang terakhir adalah tari remo. Tari remo berasal dari Jawa Timur dengan kelengkapan selendang, ikat kepala, sabuk, keris, gelang kaki, hiasan bahu. Nah, dalam tarian daerah terdapat bermacam-macam gerak. Gerak adalah unsur utama dalam menari. Gerak-gerik dipadukan menjadi sebuah rangkaian tarian. Beberapa gerakan itu gerakan kepala, gerakan tangan, gerakan badan, dan gerakan kaki. Gerak kepala memiliki macam-macam gerakan, bisa menggeleng, bisa merunduk, menunduk, bisa menengadah, bisa menengok, bisa menengok ke kiri atau ke kanan, ya. Bisa berputar. Nah, kemudian gerak tangan. Gerak tangan yang pertama adalah melenggang. Yang kedua adalah memutar pergelangan. Yang ketiga adalah merentangkan tangan. Gerak badan.
Yang pertama, membungkuk seperti ini. Kemudian condong. Kemudian tegap, tegak, tegap. Tegak, tegap itu artinya tubuh bersikap sempurna berdiri. Dan gerak yang terakhir, gerak kaki. Di antaranya berjalan di tempat, melangkah kiri kanan, dan berlari. Bisa juga melompat. Seorang pramuka siaga harus dapat mengambil keputusan sendiri. Kita sebagai pramuka siaga tidak boleh suam-suam kuku, ikut teman ke sana dan kemari. Kita harus berani mengambil sebuah keputusan. Seorang pramuka siaga harus dapat mengambil keputusan. Kenapa? Karena setiap orang diberikan kebebasan untuk mengambil keputusannya. Sebagai contoh, pada cerita berikut, murid-murid kelas 3 melakukan permainan sambil tertawa. Hal itu dikarenakan gerakan yang dilakukannya ternyata salah. Setelah permainan usai, Pak Guru pun mengajak murid-murid berdiskusi. Gerakan yang salah seringkali dikarenakan murid-murid tidak berkonsentrasi. Murid yang melakukan kesalahan tidak mengikuti petunjuk yang didengarnya. Murid tersebut memilih melakukan gerakan yang dilakukan oleh temannya. Bila teman melakukan gerakan yang salah, maka murid itu juga salah melakukan gerakan. Hal ini terjadi karena murid tersebut salah dalam mengambil keputusan, memutuskan untuk mengikuti temannya daripada berkonsentrasi dan mempercayai diri sendiri. Mengambil keputusan berdasarkan teman merupakan salah satu sikap tidak mandiri. Mandiri dalam mengambil keputusan harus kita biasakan anak-anak dalam kehidupan sehari-hari. Bila akan memutuskan sesuatu, janganlah kita melakukannya karena terpengaruh oleh teman kita. Kita mengambil keputusan berdasarkan pemikiran kita sendiri. Namun, sikap mandiri tersebut harus didasarkan pada kebenaran menurut agama dan aturan yang ada. Jadi, kita harus memikirkan juga dampak dan akibatnya ketika kita mengambil keputusan, dan kita harus berani untuk menanggung resiko dari keputusan yang kita ambil sendiri. Nah, dalam mengambil keputusan, setiap orang harus bersikap mandiri. Keputusan yang diambil untuk banyak orang tidak boleh atas dasar keputusan sepihak atau keputusan perorangan atau keputusan satu orang. Semua keputusan yang berdasarkan kepentingan orang banyak harus diambil dengan cara musyawarah. Bermusyawarah merupakan salah satu ciri bangsa Indonesia. Dari sejak dulu nenek moyang selalu bermusyawarah dalam memutuskan masalah bersama. Bermusyawarah sesuai dengan pengalaman sila keempat Pancasila. Apa sih isinya? Ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbol keempat adalah kepala banteng. Kenapa kepala banteng? Karena hewan banteng senang berkumpul bersama kawanannya. Sila keempat memberikan tuntunan untuk selalu mengutamakan kesepakatan bersama dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, keputusan yang telah diambil dilaksanakan secara bersama-sama. Seluruh peserta musyawarah beserta orang-orang yang diwakili wajib melaksanakan hasil keputusan musyawarah tersebut. Jadi, setelah hasil keputusan musyawarah disepakati, tidak boleh berkeluh kesah, tidak boleh sirik, tidak boleh iri hati, dan tidak boleh memendam rasa benci, karena kita sudah memutuskan bersama. Jadi, walaupun keputusan kita tidak sama dengan keputusan bersama, kita harus bersikap lapang dada dan berbesar hati dan melaksanakan hasil keputusan bersama. Nah, dalam melaksanakan musyawarah, peserta musyawarah
harus mendengarkan pendapat yang lain. Jadi ketika teman kita sedang membicarakan pendapatnya, kita harus mendengarkan. Tidak boleh sibuk sendiri, main-main HP sendiri, ngobrol sama temannya sendiri. Kita harus mendengarkan, kita harus menghargai teman kita ketika mengutarakan pendapatnya. Ketika terjadi perdebatan yang sengit, apa yang harus kita lakukan? Kita harus bersikap tenang, karena mengontrol pikiran dan emosi pada saat musyawarah adalah hal yang penting supaya tidak terjadi perkelahian. Perdebatan yang sengit nanti akan berlangsung dengan cepat, sehingga ketika kita memiliki pikiran yang tenang dan sabar, kita dapat menentukan hasil musyawarah dengan bijaksana. Kita dalam melaksanakan musyawarah tidak boleh mempengaruhi orang lain, dan kita tidak boleh terpengaruh oleh orang lain. Apa yang menurut kita baik untuk kepentingan bersama itu menjadi hasil musyawarah bersama. Kita harus menghormati dan menghargai teman kita yang sedang berbicara pendapatnya. Menghormati dan menghargai hasil musyawarah. Jangan lupa dilaksanakan ketika sudah terjadi hasil musyawarah. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Mari kita bersikap mandiri, baik dalam melakukan aktivitas sehari-hari kita sebagai seorang pelajar, ataupun melakukan aktivitas kita sehari-hari sebagai seorang anak di rumah, ataupun sebagai bagian dari warga negara Indonesia. Ya, dalam melaksanakan sikap mandiri, kita juga harus berani mengambil keputusan. Ya, jangan mudah terpengaruh oleh pendapat teman kita. Jangan mudah terpengaruh oleh orang lain. Banyak berita hoaks yang terjadi dan beredar di negara kita, Republik Indonesia. Kita harus belajar untuk memilah-milah berita-berita yang benar. Jadi keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang tepat dengan sikap kemandirian kita. Mari anak-anak, kita mandiri dari usia sejak dini ya. Semangat, salam sehat, dan